Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Marhani sebagai ketua, Ade Irmasari, Aslianti, Nurpaida, dan Arya Risaldi. Adapun materi yang akan kami bahas adalah terkait tentang peranan sumber daya manusia dan pendidikan dalam pembangunan. Langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haslianti. Saya di sini sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan materi mengenai peranan SDM dan pendidikan dalam pembangunan. Baik, yang pertama yaitu mengenai pendidikan sebagai investasi. Yang dimana pembangunan adalah proses berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat atau sosial, ekonomi, politik, dan kultural dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan bangsa secara keseluruhan. Dalam proses pembangunan tersebut, peranan pendidikan sangat strategis. Pendidikan mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia mutlak harus dilakukan. Karena dengan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dapat memberikan multiplier efek terhadap pembangunan perekonomian. Isu mengenai sumber daya manusia atau human capital sebagai input pembangunan ekonomi mencoba menjelaskan hubungan antara pendidikan dengan pembangunan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan. Dalam teori human capital berpendapat bahwa pendidikan adalah sebagai investasi sumber daya manusia yang memberi banyak manfaat, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu kondisi kerja lebih baik dapat diperoleh. Yang kedua, produksi dapat diefisienkan. Yang ketiga, kesejahteraan dapat diperoleh dengan pendidikan yang lebih tinggi. Di sini, pendidikan merupakan investasi penting dalam menghadapi masa depan dunia secara global. Untuk itu, pendidikan harus dapat menyiapkan generasi muda abad ke-21 yang unggul, berdaya saing tinggi, dan mampu bekerja sama guna mencapai kemakmuran bagi setiap negara dan dunia. Namun, pembangunan tidak akan bisa tumbuh dengan baik walaupun peningkatan mutu pendidikan atau mutu sumber daya manusia dilakukan. Jika tidak ada program yang jelas tentang peningkatan mutu pendidikan dan program ekonomi yang jelas, mengingat pentingnya peran pendidikan tersebut, maka investasi modal manusia melalui pendidikan di negara berkembang sangat diperlukan, walaupun investasi di bidang pendidikan merupakan investasi jangka panjang secara makro. Manfaat dari investasi ini baru dapat dirasakan setelah puluhan tahun. Keterbatasan dana mengharuskan adanya penetapan prioritas dari berbagai pilihan kegiatan investasi di bidang pendidikan yang sesuai. Dalam jangka panjang akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Investasi yang menguntungkan adalah investasi modal manusia untuk mempersiapkan kreativitas, produktivitas, dan jiwa kompetitif dalam masyarakat. Pendidikan akan memajukan ekonomi. Bagian yang kedua yaitu pendidikan akan memajukan ekonomi. Untuk mewujudkan visi Indonesia Emas pada tahun 2045, pemerintah sangat berperan meningkatkan sumber daya manusia atau biasa disingkat dengan SDM, yang memiliki attitude, skills, pengetahuan, dan berkarakter melalui lembaga pendidikan dan program pendidikan 9 tahun. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong negara Indonesia menjadi 7 negara dengan perekonomian lebih baik. Dalam rangka membangun ekonomi, tingkat pendidikan perlu dikembangkan. Sebab yang pertama,
dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan lebih tinggi, memungkinkan masyarakat akan lebih rasional dalam pemikiran dan bertindak di dalam mengambil keputusan. Yang kedua, dengan mempelajari perkembangan pengetahuan teknis melalui pendidikan, masyarakat akan dapat memimpin dan menjalankan roda perusahaan modern beserta kegiatannya. Kemudian yang terakhir, sebab yang terakhir yaitu dengan memperoleh pendidikan yang baik akan menjadi stimulus menciptakan pembaharuan bidang ekonomi serta aspek kehidupan lainnya. Baik, sampai disitulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi kita pada kesempatan kali ini, yakni peran SDM dan pendidikan dalam penggunaan. Oleh karena itu, saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Risaldi dengan NIM H0221333. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu hakikat pembangunan sumber daya manusia pendidikan. Baik, yang pertama itu adalah investasi. Investasi ini sebenarnya mirip dengan investasi dalam bidang produksi dalam sebuah perusahaan, yaitu harus dipertimbangkan manfaatnya. Untuk itu, perlu dianalisa lebih mendalam tentang biaya. Yang kedua, konsep manusia seutuhnya. Menurut Norsham, dalam bukunya yang berjudul Pengantar Dasar Pendidikan pada tahun 1980, yang mengatakan bahwa di era pembangunan diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas secara utuh. Dalam konsep manusia yang utuh, yaitu yang pertama, mempunyai potensi yang terus berkembang, seperti potensi jasmania, potensi pikir, potensi rasa, potensi karsa, potensi cipta, potensi karya, dan mempunyai kesadaran dan yakin akan cita-cita dan tujuan hidupnya. Yang kedua, pendidikan dalam pembangunan. Maksudnya, dalam pendidikan mempunyai peranan dalam meningkatkan kualitas manusia sebagai sumber daya pembangunan dan menjadi titik sentral dalam pembangunan. Kemudian yang ketiga yaitu upaya meningkatkan kualitas manusia sebagai makhluk sosial. Yang keempat, kualitas manusia dalam aspek kebangsaan. Dan yang terakhir, nasionalisme. Baik, sekian dari materi saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya untuk memaparkan materinya. Baik, saya Marhani sebagai pemateri akan melanjutkan materi yang dimana seharusnya materi pada kali ini akan dibacakan ataupun dipaparkan oleh Nur Faida, namun karena kesehatannya terganggu maka saya akan melanjutkan materi tersebut, yaitu mengenai manusia dan pembangunan. Manusia sebagai subjek pembangunan berperan aktif dalam pembangunan, yaitu peran sebagai perencana, pelaksana, dan sekaligus sebagai pengawas. Selanjutnya, dalam uraian berikut ini akan dibatasi pada peran manusia dalam perencana, pendidikan, dan pengawasan pembangunan. Pendidikan perencanaan. Pendidikan adalah kegiatan memandang ke depan dan menentukan kebijaksanaan, prioritas, biaya, dan sistem pendidikan yang diarahkan kepada kenyataan ekonomi dan politik untuk mengembangkan sistem itu sendiri dan untuk kebutuhan negara murid-murid, menurut Baby pada tahun 1984. Selanjutnya adalah perencanaan. Setiap orang dalam kehidupannya tentu mempunyai keinginan, baik keinginan jangka pendek, jangka panjang, maupun jangka menengah. Agar keinginan itu dapat dicapai secara efektif dan efisien, upaya untuk mencapai keinginan itu dapat dicapai secara efektif dan efisien apabila direncanakan sebaik-baiknya pada lingkup lebih luas. Setiap lembaga tentu
tertentu mempunyai tujuan, baik tujuan jangka pendek, jangka panjang maupun jangka menengah. Agar tujuan tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien, maka upaya untuk mencapai tujuan itu perlu direncanakan sebaik-baiknya. Dalam hidup berbangsa dan bernegara, secara makro kita mempunyai tujuan jangka panjang, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita mempunyai pembangunan jangka panjang selama 25 tahun, rencana pembangunan jangka menengah selama 5 tahun, dan rencana pembangunan jangka pendek selama 1 tahun. Sejak tanggal 1 April 1995, kita telah memasuki pembangunan jangka panjang kedua, 5 tahun pertama, pembangunan jangka menengah, serta pembangunan jangka pendek tahun pertama. Baik, saya Ade Hermasari akan melanjutkan penjelasan materi terkait peranan sumber daya manusia dan pendidikan dalam pembangunan. Era pembangunan diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas secara utuh. Jadi dalam pembangunan itu diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang bagus. Konsep manusia seutuhnya menurut Norsham dalam buku pengantar dasar kependidikan mencakup pengertian 1. Keutuhan potensi manusia sebagai subjek yang berkembang, kemudian kedua, keutuhan manusia yaitu sebagai subjek yang sadar dengan nilai. Kemudian adapun potensi-potensi manusia sebagai subjek yang berkembang yaitu potensi jasmania yang termasuk fisik, badan, dan panca indera yang sehat. Kemudian 2, potensi pikir yaitu akal, rasio, inteligensi. Kemudian yang ketiga, potensi rasa yaitu perasaan emosi, baik perasaan etis moral maupun perasaan estetis. Kemudian 4, potensi karsa yaitu kehendak, kemauan, keinginan, hasrat ataupun kecenderungan nafsu termasuk prakarsa. Kemudian yang kelima, potensi cipta yaitu daya cipta, kreativitas, fantasi, dan imajinasi. Kemudian 6, potensi karya yaitu kemampuan menghasilkan kerja amal sebagai tindak lanjut dari poin 1 sampai dengan 5 tadi. Kemudian yang ketujuh, potensi nurani yaitu kesadaran budi, hati nurani, dan kata hati yang bersifat rasional. Dalam rangka meningkatkan kualitas manusia sebagai sumber daya pembangunan, Emil Salim mengemukakan pendapatnya perlunya penekanan terhadap beberapa segi kualitas manusia yang meliputi 1. Kualitas spiritual, yaitu yang menyangkut tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam hal ini perlu ditemukan kesadaran mengembangkan segi-segi kehidupan spiritual yang benar. Kemudian yang kedua, kualitas kemasyarakatan dan kualitas berbangsa, yaitu di mana masyarakat Indonesia bersifat majemuk sehingga diperlukan keterikatan lintas kelompok sebagaimana tercermin dalam kualitas bermasyarakat dan berbangsa. Sebagai indikasi, kualitas ini adalah kesetiakawanan sosial yang dimana akan tumbuh subur bila diimbangi dengan pertumbuhan keadilan sosial di mana semua diperlakukan secara adil dan mempunyai kesempatan sama. Kemudian tanggung jawab dan disiplin sosial yang akan tercermin pada kesadaran meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Kemudian yang ketiga adalah kualitas kekaryaan yang dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor pribadi, faktor lingkungan dalam organisasi, dan faktor lingkungan luar organisasi. Ketika kualitas yang disebutkan tadi perlu dikembangkan pada diri manusia. Dengan pengembangan ketiga kualitas tersebut akan dihasilkan manusia yang takwa, memiliki kepekaan sosial, dan menjadi pribadi yang mandiri. Menurut GBHN 1993 sampai 1998, kualitas manusia Indonesia adalah manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif, serta sehat jasmani dan rohani.
Kemudian sumber daya manusia ini yang dalam pembangunan ini ada yang disebut pembangunan jangka panjang, yaitu yang membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat, seperti peningkatan taraf hidup masyarakat, peningkatan kecerdasan sebagai hasil dari peningkatan pemerataan pendidikan jalur sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah, serta kerukunan hidup beragama, perubahan tingkat kelahiran, peningkatan sumber daya alam, dan sebagainya. Di samping perubahan-perubahan yang merupakan hasil pembangunan tersebut, perubahan juga disebabkan oleh faktor lain, seperti faktor perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, faktor kependudukan, dan faktor ekologi ataupun lingkungan hidup. Dengan adanya pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih memudahkan dalam melancarkan berbagai proses kehidupan manusia. Melalui teknologi komunikasi yang canggih, dunia menjadi lebih sempit setiap saat manusia bisa mengadakan interaksi sesamanya dengan mudah dan cepat. Kemudian dapat melakukan perjalanan dengan cepat, memperoleh informasi tentang kejadian dari berbagai tempat pada saat ketepatan dengan kejadiannya, dan masih banyak lagi kemudahan-kemudahan yang bisa dinikmati sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, saya akan melanjutkan materi. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Marhani sebagai pemateri terakhir yang mempunyai NIM H0221533. Adapun materi yang akan saya lanjutkan adalah peranan pendidikan dalam pembangunan, bahwa pendidikan mempunyai peranan dalam meningkatkan kualitas manusia sebagai sumber daya pembangunan dan menjadi titik sentral pembangunan. Manusia yang berkualitas memiliki keseimbangan antara tiga aspek yang ada padanya, yaitu aspek pribadi sebagai individu, aspek sosial, dan aspek kebangsaan. Manusia sebagai makhluk individu memiliki potensi fisik dan non-fisik. Dengan potensi-potensi tersebut, manusia mampu berkarya dan berbudi pekerti luhur. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kesetiakawanan sosial, tanggung jawab sosial, dan disiplin sosial. Manusia yang memiliki aspek kebangsaan mempunyai rasa cinta dan tanah air, jiwa patriotik, dan berwawasan masa depan. Berorientasi pada peningkatan kualitas manusia Indonesia tersebut, maka peranan pendidikan dalam pembangunan dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama, dalam meningkatkan manusia sebagai makhluk individu yang berpotensi fisik dan non-fisik dilaksanakan dengan pemberian pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap. Pembentukan nilai adalah nilai-nilai budaya, bangsa, dan juga nilai-nilai keagamaan sesuai dengan agama masing-masing dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, proses transformasi tersebut berlangsung dalam jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. John Faisal dalam bukunya Education in Modern World pada tahun 1965 mengemukakan peranan pendidikan sebagai berikut. Pertama, melalui lembaga mengemukakan peranan pendidikan tinggi dan lembaga riset memberikan gagasan dan teknik baru. Kedua, melalui sekolah dan latihan mempersiapkan tenaga kerja terampil, berpengetahuan, dan ketiga, menanamkan sikap. Tiga, dalam menghadapi perubahan masyarakat yang terus-menerus dan berjalan secara cepat, manusia dituntut untuk selalu belajar dan adaptasi dengan perkembangan masyarakat sesuai dengan zamannya. Dengan perkataan lain, manusia akan menjadi pelajar seumur hidup. Untuk itu, sekolah berperan untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi pelajar seumur hidup yang mampu belajar secara mandiri dan bermanfaat dan memanfaatkan berbagai sumber belajar baik yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Menurut Moed Digiono dalam buku Dasar-Dasar Kependidikan yang ditulis pada tahun 1986 mengemukakan bahwa aktivitas belajar dalam rangka menghadapi perubahan-perubahan yang cepat di dalam masyarakat menghendaki 1.
kemampuan untuk mendapatkan informasi. Kedua, keterampilan kognitif yang tinggi. Ketiga, kemampuan menggunakan strategi dan pemecahan masalah. Yang keempat, kemampuan untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima, mengevaluasi hasil belajar sendiri, yang dimana kita dituntut untuk dapat mengevaluasi diri kita sendiri. Yang keenam, adanya motivasi untuk belajar. Yang ketujuh, adanya pemahaman diri sendiri. Eksistensi kebangsaan nasional perlu dipertahankan dengan berbagai cara, antara lain memupuk identitas nasional pada generasi muda, penanaman kesadaran nasional. Kesadaran nasional perlu dibangkitkan melalui kesadaran sejarah. Karena seperti yang kita ketahui bahwa untuk menghancurkan suatu negara, Soekarno pernah mengatakan bahwa untuk menghancurkan suatu negara, maka hilangkanlah sejarahnya. Selanjutnya adalah kesadaran ini mencakup pengalaman kolektif di masa lampau atau narasi bersama di masa lampau yang menggembleng nation. Tanpa kesadaran sejarah tak ada identitas, dan tanpa orang tak kepribadian atau kepribadian nasional. Kesadaran nasional menciptakan inspirasi dan inspirasi nasional. Keduanya penting untuk membangkitkan semangat nasional. Nasionalisme sebagai ideologi perlu menjiwai setiap warga negaranya yang wajib secara moral komitmen dengan loyalitas penuh, pengabdian diri kepada kepentingan negara. Prinsip nasionalisme sebagai tujuan pendidikan nasional adalah pertama, unity atau kesatuan lewat proses integrasi dalam sejarah berdasarkan solidaritas nasional yang melampaui solidaritas lokal, etnis, tradisional, liberty, kebebasan setiap individu dilindungi hak-hak asasinya, kebebasan berpendapat, berkelompok, kebebasan dihayati dengan penuh tanggung jawab sosial. Yang ketiga, equality atau persamaan hak dan kewajiban, persamaan kesempatan. Maksudnya di sini setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Yang keempat, berkaitan dengan prinsip. Kedua dan ketiga, adanya prinsip kepribadian atau individualitas pribadi perorangan dilindungi hukum antara lain dalam hak milik, kontrak, pembebasan dan ikatan komunal dan primordial. Kelima, performance atau hasil kerja. Baik secara individual atau kolektif, setiap kelompok membutuhkan rangsangan dan inspirasi untuk memacu prestasi yang dapat dibanggakan. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga dapat diambil pembelajaran di dalamnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.